Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Setiakusuma dalam Sudut Fotografi. Oke, balik lagi bersama channel saya dan bagaimana konten ini adalah konten pembelajaran fotografi. Oke, dalam konten pembelajaran fotografi kita tidak hanya menggunakan kamera mirrorless, tidak hanya menggunakan kamera DSLR, tetapi kita bisa mengeksplor bagaimana kita bisa memotret menggunakan kamera smartphone. Nah saya sudah berkiprah di dunia fotografi hampir 12 tahun gitu ya, hampir 12 tahun dan konten ini berdiri tepat di 1 tahun kayak gitu. Jadi bagaimana saya ingin berbagi pengalaman, yaitu pengalaman berbagi ilmu fotografi. Oke, dalam dunia fotografi sekarang sudah berevolusi, bagaimana sekarang nih banyak sekali teman-teman memakai kamera smartphone maupun mirrorless. Oke, nah di sini saya sering melihat komen-komenan teman-teman fotografi bagaimana sih tips berlatih gitu ya, tips berlatih fotografi. Nah, tips berlatih fotografi ini sangat penting untuk teman-teman pahami. Oke, bagaimana tips berlatih fotografi ini bisa melatih kepekaan, kepekaan berpikir, kepekaan terhadap objek yang kita lihat. Nah itu. Nah tips berlatih fotografi yang pertama nih, karena cahaya dalam fotografi adalah suatu kehidupan di dalam sebuah kamera atau kehidupan fotografi. Nah jadi yang pertama yang kalian ingin pelajari adalah fokuskan cahaya itu di available light atau cahaya natural. Jadi lupakan cahaya artificial atau cahaya bantuan. Jadi fokuskan di cahaya natural. Kalian bisa bereksplor. Nah makanya ketika fotografi ini perlu hunting, ini adalah melatih kepekaan terhadap objek yang akan terkena cahaya. Dalam cahaya ini berbagai jenis cahaya atau karakter cahaya kita bisa pahami di luar, seperti side light atau cahaya samping, front light yaitu cahaya depan, top light yaitu cahaya atas, ataupun backlight cahaya belakang. Nah itu yang harus kalian pahami dan kalian harus bisa menentukan cahaya mana yang akan kalian pakai ketika memotret, apakah di siang hari, pagi hari, atau sore hari. Nah itu. Yang kedua yaitu kalian bisa menggunakan focal length lensa. Nah tentukan focal length lensa. Nah ketika kalian memakai satu focal length, yaitu dengan lensa fix, yaitu fix 50. Nah itu bisa kalian berkreativitas dan bisa mengeksplor bagaimana lensa yang kalian punya yaitu lensa fix gitu ya. Kalian bisa gunakan sebaik-baiknya. Kalian bisa berkreativitas dengan bermain dop sempit, nah atau blur kayak gitu. Dalam lensa fix tentunya bisa juga kita mengeksplor slow shutter speed. Nah ini juga bagaimana bisa menghasilkan estetika di dalam lensa fix itu, karena bukaan lebar dan bisa menghasilkan suatu foto yang blur kayak gitu. Bisa dinyatakan dalam angka ini angka yang kecil, tetapi bukaan lebar kayak gitu ya. Nah untuk memotret stop action itu bisa juga. Nah itu bagaimana kita bisa melatih kepekaan juga. Bagaimana kita bisa mengatur shutter speed, itu berarti shutter speed yang tinggi untuk memotret stop action dengan menggunakan lensa fix. Nah setelah kalian bisa mengeksplor di lensa fix, itu kalian bisa juga melatih dengan berbagai lensa. Jadi makanya ketika kalian belajar, tentukan focal length dan satu focal length. Kalau lensa fix terus. Berlatih komposisi, berlatih angle, dan berlatih bagaimana kepekaan terhadap objek yang kita lihat. Oke, yang ketiga adalah coba kalian bermain di black and white atau hitam putih. Karena ketika bermain di black and white atau hitam putih, kita tidak memikirkan warna mana yang akan kita tonjolkan. Tetapi kita fokus terhadap komposisi dan angle-nya seperti apa. Dan bagaimana kita mengcapture sebuah gambar sehingga menghasilkan suatu objek yang menarik dengan sisi komposisi. Jadi ketika kita memakai hitam putih, kadang kita belum memakai hitam putih, kita memikirkan mana nih objek yang akan ditonjolkan. Ataukah warnanya, warna si objek atau warna si background. Nah itu biasanya kita kebingungan untuk menentukan itu. Jadi makanya ketika ingin berlatih,
coba kalian setting di hitam putih atau black and white. Sehingga kalian fokus terhadap komposisi dan angle-nya seperti apa. Itu ya. Yang keempat adalah kurangi frame atau kurangi jepretan kalian. Karena itu adalah kepekaan terhadap sebuah objek, terhadap kita sebagai fotografer. Dulu zaman mencuci foto atau yaitu zaman roll gitu ya, kita tidak bisa menjepret asal saja, tetapi kita bagaimana kita melihat suatu objek dengan peka gitu ya. Kita melihat shutter speed, kita melihat aperture, diafragma, bagaimana kita bisa melihat suatu objek ini dengan benar hati-hati sehingga menghasilkan sebuah gambar atau image yang kita inginkan. Tapi seiring berjalannya waktu dengan perubahan zaman ke digital, itu seakan fotografi ini main-main gitu ya, menjepret asal-asal kayak gitu, sehingga kita tidak berpikir bagaimana gambar ini bisa tercipta dengan menarik gitu. Nah makanya coba kurangin frame dari sebuah foto kalian sehingga kalian bisa peka terhadap cahaya, terhadap komposisi. Oke, sehingga kalian bisa menyeting shutter speed, aperture dan diafragmanya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah coba kalian buka foto-foto lama dan kalian coba explore untuk editing. Nah, kenapa kalian harus buka foto-foto lama? Itu melatih juga bagaimana kita memotret tempo lalu gitu ya. Dan kalian coba mengeksplor ke dalam software yang kalian punya dan kalian coba untuk olah di dalam editing. Nah, sehingga kalian bisa tahu apa yang kurang gitu ya. Apa yang kurang sehingga kalian bisa mengkoreksi dari sisi angle, dari sisi warna dan rule of third-nya seperti apa. Nah, itu adalah tips untuk berlatih sehingga teman-teman fotografi jangan khawatir ketika berlatih fotografi itu sangat mudah dan kalian coba untuk sering-sering hunting gitu ya, sering-sering hunting keluar, mendapatkan objek-objek di sekitar kita aja. Jangan terlalu jauh untuk hunting di manapun menggunakan kamera maupun smartphone, tetapi coba kalian explore di sekitar kita. Itu banyak objek-objek yang bisa kita explore dan akan membuat sebuah objek itu menarik. Itu mungkin tips berlatih fotografi. Semoga teman-teman fotografi di rumah bisa mengaplikasikannya dan bisa bermanfaat bagi kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.